ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dan bismillah akan kita praktekkan di masa depan kita nanti. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai kelas bersama Didi, marilah kita sama-sama mulai kelas kita dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berikan hadiah, kita hadiahkan Al-Fatihah untuk beri kesehatan, kebahagiaan dunia maupun akhirat, kelapangan dalam urusannya. Amin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, teman-teman telah datang nih, Didi. Marilah kita sama-sama teruskan niat kita bersama untuk belajar kita kosongkan diri kita dan dari hal-hal yang lainnya nih biar fokus lagi belajar kali ini. Dan kepada Didi, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini ya sedang ada di luar kota ya, jadi mudah-mudahan sinyalnya baik di sini. Tapi masih jelas ya suaranya ya. Mungkin nanti kalau emang agak susah, videonya matikan juga sih. Gimana? Suara masih terdengar? Atau ada kendala? Halo? Aman? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bertemu kembali dalam ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya. Berarti ada sekitar 2 pertemuan lagi. Besok adalah pertemuan yang ke-7 karena harusnya Ahad besok itu kita sudah beres ya, tapi karena emang ketika pekan lalu kita ada hambatan, jadi mungkin nanti kembalikan lagi kepada rekan-rekan semuanya. Jika emang merasa dibutuhkan untuk kita menggenapkan sampai dengan 8 kali pertemuan, insya Allah akan kita adakan di Sabtu pekan depan, itu yang terakhir. Tapi kalau teman-teman menganggap ini sudah cukup, karena memang kan sebenarnya kalau untuk materi kita hanya ada 7 ya. Jadi selebihnya pertemuan ke-8 itu kita masih dalam intinya lebih banyak tentang diskusi gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang memang ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, terus pertanyaannya memang membutuhkan jawaban yang cukup panjang, maka insya Allah itu akan kita rampungkan di pertemuan kita yang ke-8. Gitu ya. Nah, terus insya Allah pertemuan ini semoga Allah mengizinkan kita untuk membahas tentang kiat romantisme dari Rasulullah SAW agar kemudian sepasang suami istri bisa membuat suasana yang romantis ya, menumbuhkan romantisme di dalam kehidupan mereka, kayak gitu berdasarkan hadis-hadis yang meriwayatkan tentang ini semuanya. Jadi ini adalah sunah-sunah yang akan kita bahas ya di sini ya. Nah,
Namun sebelum itu teman-teman, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita ya, Masya Allah, mempertemukan kita tadi ya di pertemuan ke-6, yang semoga dari pertemuan ini juga insya Allah mengantarkan kita untuk senantiasa istiqomah dalam keseharian kita, untuk terus menambah keimanan dan ketakwaan kita, terus juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga kita doakan kepada rekan-rekan kita yang saat ini sedang menghadapi musibah, ujian hidup, apapun itu ya, agar kemudian Allah menguatkan hatinya, Allah memberikan kesabaran yang sangat luar biasa. Allah juga menjadikan pahala terbesar uh, untuk dirinya ya, terutama pahala tersebut akan menambah amal dalam yaumul hisabnya kelak insya Allah. Yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Yang sedang ditimpa musibah, semoga berikan kesabaran dan Allah segera mengangkat musibahnya. Musibah dalam bentuk apapun ya, musibah dalam bentuk keuangan, dalam konflik dan lain sebagainya, insya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman, dan insya Allah semoga kita diperkenankan untuk berkumpul dengan beliau kelak. Seperti biasa teman-teman, kalau nanti dalam pertengahan penjelasan dari AA itu ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan teman-teman langsung tanyakan tanpa menunggu materi kita selesai. Tulis saja di kolom komentar, atau mau menunggu di akhir juga melalui audio langsung ya, itu juga kita perkenankan, insya Allah. Oke, kita lanjut di materi kita pada kesempatan kali ini, teman-teman ya. Di sini adalah sunnah-sunnah ya, berdasarkan hadis terutama ya, baik itu hadis qauliyah atau itu hadis uh, takriri juga sama gitu kan. Intinya ini adalah sunnah dalam pernikahan yang mungkin bisa jadi cukup asing di kita, atau mungkin beberapa dari kita pernah ada yang membacanya gitu kan ya. Kadang-kadang ketika kita berbicara tentang sunnah itu, kita selalu berhubungan dengan sunnah itu apa sih, memelihara jenggot gitu kan ya. Sunnah itu apa sih, kita sholat sunnah gitu kan ya. Oh sunnah itu apa sih, oh puasa sunnah gitu kan. Pokoknya hal-hal yang selalu sifatnya itu tentang ibadah mahdoh gitu kan ya. Padahal faktanya teman-teman, eh, termasuk dalam pernikahan atau dalam keseharian juga ya, sunnah itu luar biasa banyaknya. Bahkan kita mendawamkan senyum gitu kan ya, maka itu adalah sunnah buat kita. Gitu ya. Berbicara lembut itu adalah sunnah juga. Terus kita termasuk pada merapihkan rumah kita, terus juga sering membaca basmalah kayak gitu ya. Terus juga berwirid gitu. Aktivitas yang simple-simple gitu kan ya. Merapihkan tempat tidur gitu kan ya. Termasuk juga dalam keseharian kita itu tidak memudahkan orang lain gitu kan, terus juga tidak merepotkan orang lain, itu juga adalah sunnah yang sangat luar biasa kayak gitu. Jadi pikiran kita terhadap sunnah itu harus kita buka gitu ya, terutama juga dalam pernikahan teman-teman ya, karena banyak juga ada orang-orang yang itu dalam tanda kutip menerapkan sunnah tapi dia tidak esensial gitu kan. Misalnya saya pengen dalam pernikahan itu kita suami istri itu sholat malam ya, sholat tahajud rutin tiap malam kayak gitu kan ya. Tapi kemudian cara cara melakukannya itu nggak nyunah gitu kan ya. Gitu. Nah, di sini yang kemudian menjadi PR kita bersama, teman-teman. Bahwa sebenarnya banyak hal dalam kehidupan kita yang itu eh, dekat dengan ajaran agama Islam, tapi terkesan begitu jauh karena kitanya yang salah dalam menerapkan itu semuanya. Kayak gitu. Kayak meminta pasangan untuk menutup auratnya, tapi seolah-olah seperti ngajak perang gitu ya. Eh, Misalnya kayak nyuruh pakai kerudung gitu kan. Tapi ya itu kayak kayak ngajak perang gitu nyuruhnya itu ya.
terus langsung pakai dalil halal haram kayak gitu kan, padahal Al-Qur'an saja, Allah saja itu menerapkan syariat untuk berhijab itu panjang prosesnya. Kayak gitu kan ya. Lantas kenapa kita manusia yang penuh keterbatasan, yang dosanya itu pasti, dengan mudahnya memberikan judgement, terus juga ya itu tadi ya, suka ngambil shortcut yang nyakitin gitu kan. Itu sendiri adalah sebuah perilaku yang tidak nyunah gitu ya. Ke teman-teman juga sama gitu, kadang-kadang kita tuh kayak lebih mudah memberikan judgement kepada orang lain, langsung gitu, ini kan nggak boleh, ini kan haram gitu kan, misalkan seperti itu, dan membuat orang tersebut tersinggung. Padahal cara kita menerapkan nasihat dengan cara seperti itu sendiri sudah nggak nyunah gitu teman-teman. Nah, jadi, kita seringkali kurang memahami esensi dari makna sunnah itu sendiri. Nah, di sini kita persempit esensi sunnah dalam koridor pernikahan, ya dalam koridor perkawinan, agar kemudian kita juga bisa paham bahwa sesungguhnya hal-hal yang menurut kita itu biasa saja, ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan dalam menjaga, keutuhan rumah tangga, kayak gitu ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas di sini teman-teman ya. Jadi kita anggap saja di sini tidak akan terlalu banyak barangkali yang akan kita bahas, kita hanya akan merangkum 15 sunnah Rasulullah dalam eh, menjaga romantisme dan harmonisasi dalam pernikahan. Kayak gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah tidur satu selimut, kayak gitu ya dalam sebuah pernikahan. Jadi di sini ketika ada satu masa gitu kan, Aisyah ditanya gitu oleh salah seorang sahabat kayak gitu ya. Terus tentang bagaimana kehidupan malamnya atau seperti apa kayak gitu kan ya. Nah di sini Aisyah bercerita tentang kebiasaan Rasulullah SAW kayak gitu kan. Jadi pada saat itu ya dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah sedang berada dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit, eh, lantas kemudian Rasulullah bertanya gitu kan ya, mengapa engkau bangkit? Kayak gitu. Terus kemudian Aisyah menjawab, karena aku sedang haid wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, kalau begitu berkainlah dan kemudian kembali dekatlah denganku gitu kan ya, kayak gitu. Lalu kemudian di sana Aisyah kembali ke dalam selimut yang sama dengan sebelumnya, terus pada saat itu mereka tidur dalam keadaan berselimut gitu ya, satu selimut yang sama kayak gitu ya. Jadi kita dalam keseharian kita itu dilarang, bahkan dengan sesama jenis pun ya gitu ya, kita dilarang untuk berada dalam satu selimut kayak gitu ya. Kalau kecuali kalau darurat atau apa gitu kan, situasi yang memang itu mengancam nyawa, atau kemudian nanti antara ayah dengan anak dan itu memang masih dalam satu misalkan ayah dengan anak laki-lakinya gitu kan ya, ibu dengan anak perempuannya itu masih diperbolehkan. Nah, tapi kemudian seorang suami kepada istrinya gitu ya, berselimut dalam satu selimut yang sama dalam pernikahan itu adalah sebuah sunnah. Kayak gitu teman-teman. Atau gimana, kalau di Tangerang mah panas, nah itu beda lagi ya. Gitu. Maksudnya di sini kalau memang ternyata di Tangerang pakai AC, terus menggunakan selimut yang sama, atau misalnya kan kalau di Arab itu, Arab tuh panas banget, tapi kalau malamnya itu dingin banget, gitu ya. Karena memang ya seperti itulah iklim padang pasir gitu kan. Nah kita juga akan ada satu masa di mana Tangerang juga akan dingin gitu ya. Kalau emang dingin, kalau lagi musim hujan yang sangat luar biasa. Nah, di sini kalau teman-teman juga di daerah yang dingin, yang kemudian setiap malamnya itu berselimut, maka kemudian ketika nanti suatu saat teman-teman menikah, itu eh, tidur dalam satu selimut yang sama, suami istri, itu adalah sunnah yang sangat luar biasa efeknya, gitu kan ya. Secara psikologis juga teman-teman, bahwa sungguhnya ketika seseorang itu tidur dalam satu selimut yang sama, itu akan menghangatkan badan sudah pasti ya, tapi kemudian di sini juga akan menghangatkan hati dan juga jiwa. Kayak gitu ya. Dan dalam kondisi tertentu, situasi seperti itu ya, itu akan membuat hati cenderung lebih tentram. Kayak gitu ya, secara psikologis gitu kan ya. Baik si suami ataupun si istri.
Nanti juga posisi-posisi tidur tertentu itu yang, sunnah gitu ya, biasanya posisi tidur yang sunnah itu ketika si istri dirangkul oleh suaminya dari belakang, kayak gitu ya. Di sana pada saat itu ketika bagian tubuh, eee, bagian depan laki-laki gitu ya menyentuh punggung si perempuan itu akan memberikan kenyamanan yang sangat luar biasa. Kayak gitu teman-teman. Dan bayangkan ketika emang sebuah pasangan gitu ya, suami istri melakukan itu setiap malam, maka ikatan mereka akan menjadi semakin luar biasa yang kemudian ini menumbuhkan keengganan untuk konflik teman-teman. Kayak gitu ya. Kan, sebelumnya kita pernah membahas juga bahwa ternyata kalau sudah menikah, aktivitas seksual itu bukan menjadi nomor satu, kayak gitu kan ya. Bahkan ya, di sini juga juga sering banget gitu ya memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan kepada anak-anak pengajian gitu kan, ketika mereka sudah menikah. Ketika mereka masih bujang, mereka menganggap bahwa salah satunya yang penting dalam pernikahan itu adalah hubungan biologis. Padahal faktanya kalau sudah menikah itu, hubungan biologis itu tidak menjadi 5 besar gitu ya, seperti itu. Karena nanti yang paling penting itu adalah, aktivitas-aktivitas romantisme dan juga harmonisasi yang dilakukan oleh pasangan tersebut, kayak gitu. Nah, aktivitas seperti ini, aktivitas tidur berangkulan, aktivitas, tidur dalam selimut yang sama, kayak gitu, itu memang sangat luar biasa. Dan terutama sekali ketika memang anak-anaknya sudah besar gitu, itu jarang dilakukan oleh sepasang suami istri. Padahal justru ketika istri dalam keadaan yang sangat lelah dan akhirnya dia dibantu melepaskan penat lelahnya itu dengan pelukan hangat dari suaminya, itu menolong sangat. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, sunnah seperti ini yang kadang-kadang kita jarang bahas, kayak gitu ya, padahal ternyata, oh seperti itu ya. Jadi ketika hari ini seseorang itu lelah, baik itu suaminya atau istrinya, terus kemudian mereka tidur dalam selimut yang sama, dan mereka merasakan kenyamanan, yang seperti ini akan melahirkan tidur yang jauh lebih berkualitas. Kayak gitu ya. Bahkan yang sebelumnya juga tidak terlalu ngantuk, tetapi kemudian ketika dia berada dalam, rangkulan orang yang membuat dia nyaman, rangkulan orang yang dia sayang, maka pada saat itu juga hormon melatonin ya itu akan keluar di dalam dirinya dan itu membuat dia tidur lebih lelap daripada ketika dia tidak melakukan hal tersebut. Kayak gitu teman-teman. Itu ya. Ya makanya kan kalau di kita ya, ketika kita membahas tentang perceraian gitu kan, salah satu hal yang tidak mereka lakukan itu adalah mereka tidak tidur berangkulan, bahkan tidak tidur dalam satu selimut yang sama. Bisa jadi malah mungkin sebelum tidur itu semuanya sibuk dengan HP masing-masing ya. Si suaminya main HP, si istrinya main HP, yang satu ngantuk naruh HP gitu kan, terus tidur, yang satunya lagi mungkin baterainya masih banyak gitu ya. Karena kadang-kadang jadwal tidur kita bukan ditentukan oleh ngantuk atau tidaknya, tetapi ditentukan oleh apakah baterai HP itu masih ada atau tidak gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Kayak gitu kan ya. Nah, dalam suami istri itu nanti hal seperti ini itu perlu untuk kita jadikan sebuah cita-cita, kayak gitu ya. Bahkan dalam kondisi tertentu nanti juga, hal tersebutlah yang kemudian membuat si pasangan itu tidak bisa untuk ditinggalkan, kayak gitu ya. Maka ketika ada konflik dan lain sebagainya, misalnya nauzubillahi min dzalik, ada satu masa di mana mereka berantem, tapi begitu mereka tidur gitu kan ya, karena mereka terbiasa tidur dengan saling merangkulan, maka pada saat itu muncul ketidaknyamanan dan ketidaknyamanan itu membuat mereka tidak mau berlama-lama terhadap konflik. Kayak gitu teman-teman. Jadi cuma dari masalah ranjang ini saja, dari masalah tidur ini saja, kita bisa melihat, oh efeknya sangat besar ya, kayak gitu kan ya. Karena, sunnah yang seperti ini itu bukan perkara sederhana teman-teman, tetapi ini adalah sebuah perkara yang ternyata prinsip, gitu. Itu ya. Jadi, walaupun memang pembahasannya ini sudah masuk ke dalam ranah pernikahan, perkawinan, tetapi ketika teman-teman tahu teorinya sekarang, teman-teman nanti akan bisa melakukan itu ketika insya Allah teman-teman akan menikah. Nanti sudah menikah nanti gitu ya maksudnya. Kalau sekarang tidak boleh teman-teman ya. Seseorang apakah ini nanti akan berlanjut juga misalnya nauzubillahi min dzalik ya, apakah seorang yang belum menikah juga melakukan hal ini akan mendapatkan ketenangan? Tidak teman-teman. Terutama kalau di Indonesia gitu kan ya, orang yang memiliki akidah yang masih ada dalam dirinya,
ketika mereka melakukan sebuah keburukan, mereka tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan. Perasaan mereka akan dipenuhi dengan ketakutan, kayak gitu. Itu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang keduanya adalah di sini, nomor duanya adalah makan dan minum bersama, terutama makan dalam satu wadah yang sama juga, kayak gitu ya. Jadi Rasulullah itu sering sekali mencontohkan bahwa ketika mereka makan itu seringkali mereka makan sepiring berdua. Bahkan seringkali minum pun dalam gelas yang sama, kayak gitu ya. Sampai kemudian pernah dalam satu situasi di mana Rasulullah mengerjai Siti Aisyah gitu kan ya, kayak gitu kan. Terus kok minuman ini rasanya pahit sekali gitu kan ya kata Rasulullah. Terus Aisyah kan penasaran kan. Maksudnya minuman tersebut kan beliau yang bikin gitu. Beliau kan memberikan susu gitu. Mana bisa susu rasanya pahit gitu kan ya. Akhirnya di situ oleh beliau diteguk gitu kan ya oleh Siti Aisyah gitu kan. Setelah diteguk, enggak kok wahai Rasulullah ini enak gitu kan ya. Enak susu ini, gurih dan manis seperti susu pada umumnya kayak gitu kan ya. Terus kemudian akhirnya Rasulullah meneguknya juga gitu setelah di bekas tegukan dari Siti Aisyah gitu kan sambil kemudian memuji, "Oh iya sekarang memang rasanya manis." Kayak gitu ya. Maksudnya karena susu tersebut sudah diminum oleh istrinya. Jadi yang membuat minuman tersebut terasa nikmat karena sudah di maksudnya, si wadah tersebut sudah diteguk oleh istri yang sangat beliau sayangi, kayak gitu. Nah, jadi aktivitas yang seperti itu juga sama teman-teman ya. Kadang budaya di kita itu seorang suami istri makan di meja makan, saling berhadapan, berjauhan ya otomatis berarti kan mereka terhalang meja, kayak gitu ya. Padahal alangkah lebih bahagianya dan nyunnah ketika mereka makan bersama, berdampingan gitu kan ya. Kalaupun berhadapan juga yang memisahkan mereka itu piring bukan meja. Terus ketika mereka punya kesempatan untuk saling menyuapi, maka suapilah. Seperti halnya Siti Khadijah juga sering sekali menyuapi Rasulullah SAW. Gitu ya. Rasulullah pun sering menyuapi Siti Khadijah dan juga istri yang lain gitu ya. Karena Rasulullah sebenarnya menerapkan satu kebiasaan kepada satu istri dengan istri yang lain itu sama. Gitu. Jadi sangat luar biasa seperti itu teman-teman gitu. Ah manja amat sih kayak gitu. Teman-teman ini bukan tentang masalah manja atau tidak, tetapi ini tentang masalah membangun romantisme. Kayak gitu kan ya. Alangkah sangat luar biasanya ketika memang sudah ada di usia senja gitu kan ya, umur 60 ke atas, ternyata kebiasaan ini masih berlanjut gitu kan ya. Maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa kayak gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi terus yang ketiga adalah jadi setelah tadi yang pertama itu berselimut bersama, yang kedua itu makan dan minum bersama, yang ketiganya itu bahwa Rasulullah itu sering mengecup istrinya, mengecup anak-anaknya, dan juga sebaliknya, gitu ya. Jadi ini juga sama, sunnah. Bahkan pernah ada satu masa di mana kemudian ketika Rasulullah selesai mengecup Hasan dan Husain, terus ada orang-orang Arab Badui yang datang gitu kan ya, dan kemudian aneh dengan perilaku Rasulullah dan bertanya kepada Rasulullah, "Itu kok perilaku aneh sekali," gitu, "kami tidak pernah melakukan hal seperti itu." Terus di situ Rasulullah kemudian membalas, "Lantas di mana Allah menyimpan hati kalian?" Kayak gitu ya, bahwa sesungguhnya ternyata seseorang yang tidak menunjukkan kasih sayang di dalam hubungan kekeluargaannya, itu seolah-olah hatinya itu telah Allah matikan. Kayak gitu teman-teman. Tapi sekali lagi ya, ini untuk yang halal ya teman-teman. Karena kalau yang haram itu bukannya mendapatkan ketenangan, bukannya mendapatkan pahala, malah justru sebaliknya. Kayak gitu ya. Kadang-kadang ketika usia pernikahan sudah berlalu gitu, mungkin usia pernikahan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, 1 tahun, 2 tahun, itu aktivitas tersebut masih dilakukan. Tapi apakah itu masih bertahan di usia-usia berikutnya? Seringkali itu semuanya tidak ada. Atau bahkan mungkin ada banyak juga laki-laki yang kemudian, "Ah, apaan sih yang kayak gitu? Nggak penting lah, yang penting mah gini, yang penting uang belanja, yang penting ini," gitu kan ya, misalnya seperti itu. Ya silahkan kita punya pikiran seperti itu teman-teman, tetapi nggak usah bertanya terlalu jauh ketika rumah tangga kita tidak harmonis nanti. Kayak gitu kan ya. Ini khusus untuk orang-orang yang memang ingin menjaga harmonisasi, terus juga kita menghindari perceraian dan juga konflik-konflik lain yang jauh lebih besar daripada itu.
kayak gitu kan ya. Begitupun sama gitu, apa suami aja yang harus seperti itu, sama istri juga gitu ya. Istri juga harus menunjukkan itu. Di sini maksudnya gini ya, ini adalah aktivitas dua belah pihak. Laki-laki jadi subjek, perempuan jadi subjek juga. Jadi jangan sampai dua-duanya cuma pengen jadi objek, kayak gitu ya. Jadi, jangan sampai, "Ah, saya mah kan perempuan, saya malu," kayak gitu ya. Kalau udah jadi suami mah, ya ya sudah itu suami Anda, kayak gitu kan ya. Kayak gitu ya. Termasuk juga sama gitu kan yang laki-laki gitu ya, kalau dia sudah jadi istri, ya sudah itu istri Anda gitu ya. Seperti itu, tak ada orang yang jauh lebih berhak untuk mendapatkan itu selain orang tersebut, kayak gitu ya. Jadi ya kalau mau berangkat kerja gitu ya, jangan sampai lupa. Seburu-buru apapun, jangan pernah sampai lupa tentang hal itu. Nanti anak mau berangkat sekolah, sama juga, kayak gitu kan ya. Berikan kecupannya yang sangat luar biasa itu, kayak gitu. Karena ya tadi itu adalah sunnah dan kata Rasulullah, seseorang yang tidak mencium istri dan anaknya, maka sesungguhnya Allah sudah mematikan hatinya, kayak gitu. Gitu kan ya. Aduh, saya gimana ya, saya nggak pernah ingat kalau orang tua saya pernah nyium saya. Ya dulu mah waktu kecil mah sering juga. Cuma itu aja ya, kadang ada budaya-budaya di kita yang seringkali mengecilkan hal-hal tersebut, kayak gitu. Tapi kalau kita ingin mengikuti sunnah, maka lakukan itu ya. Terus yang keempatnya itu tentang mandi bersama dengan istri, kayak gitu teman-teman. Ya, apa nggak malu gitu kan, ya udah suami istri ya kali malu, kayak gitu kan ya. Jadi di situ ada aktivitas yang kemudian saling membersihkan satu sama lain, kayak gitu. Rasulullah sering melakukan hal itu teman-teman. Terus juga Rasulullah sering menyisir rambut istrinya. Apalagi zaman dahulu ya, di Arab itu zaman itu ya, jangankan di Arab, di negara lain juga ya belum ada salon, belum ada tukang potong rambut, kayak gitu kan. Jadi di sini Rasulullah itu selalu membantu istrinya untuk menyisir rambutnya, kayak gitu ya. Jadi istri-istri Rasulullah itu kan rambutnya panjang-panjang, itu Rasulullah yang selalu menyisiri. Gitu ya, sesuai dengan, ininya ya, jadi tidak setiap hari semuanya disisiri juga, kayak gitu. Yang hari itu Rasulullah berkunjung ke rumahnya, maka itulah yang kemudian Rasulullah lakukan. Sambil kemudian mereka berbicara, ngobrolin apapun, kayak gitu kan ya, membicarakan masalah keluarga dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, begitupun juga sama gitu kan ya, bahkan, posisi favorit Rasulullah itu, terutama yang paling sering itu ya bersama Khadijah, karena memang Khadijah itu adalah istri yang sangat luar biasa buat Rasulullah. Posisi favorit Rasulullah itu adalah merebahkan kepalanya di atas, pahanya Siti Khadijah dan kemudian posisi favorit Khadijah itu adalah membelai rambut suaminya tersebut, kayak gitu teman-teman. Jadi menyisirnya itu dengan tangannya, kayak gitu. Nah, seperti hal-hal seperti itu ya, ini, sesuatu yang memang ternyata, sunnah untuk dilakukan, ya. Tidak cuma istrinya ataupun suaminya, kayak gitu ya, sama dua-duanya juga, kayak gitu ya. Seorang istri bermanja kepada suami adalah sebuah keharusan dan sunnah. Seorang suami bermanja kepada istri sama juga adalah sebuah keharusan dan sunnah. Apa itu tidak membuat izah laki-laki itu turun? Oh tidak demikian teman-teman, kayak gitu kan ya. Kita tetap memiliki izah dan marwah, tapi pada saat yang bersamaan kita juga membangun romantisme, kayak gitu. Gitu ya. Insya Allah justru ketika kita karena ini kan koridornya itu keimanan dan ketakwaan ya. Koridornya itu bukan gengsi, gitu. Terus ya tadi ya nomor 6 itu suami menyuapi istri, istri menyuapi suami, itu yang tadi sempat kita bahas juga di sini. Itu kan ya, ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita bahwa sungguhnya beliau pernah melihat Rasulullah itu menyuapi istrinya, kayak gitu ya. Terus di sini juga sama, masih dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah. Hingga suapan nasi yang kau suapkan ke dalam mulut istrimu. Jadi artinya hadis tersebut bukan cuma tentang bagaimana kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada istri, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan nafkah tersebut langsung melalui tangan kita sampai ke mulutnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi eh, itu adalah sebuah kebiasaan yang sangat luar biasa yang selalu Rasulullah cari. Bahkan Rasulullah pernah sangat menyayangkan ketika beliau pulang, terus istrinya sudah makan duluan gitu ya.
Gitu. Marah sih enggak, cuma Rasulullah kayak merasa, "Aduh sayang banget nih momen," gitu kan ya. Karena saking luar biasanya momen menyuapi istri itu buat beliau, gitu ya. Begitupun sebaliknya, beliau juga sangat menyayangkan ketika pada saat itu beliau tidak makan disuapi oleh istrinya, kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah, bersinergi dalam pekerjaan rumah tangga, kayak gitu teman-teman. Seperti yang sudah kita pahami ya, bahwa sungguhnya, kita mendapati banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebiasaan Rasulullah SAW dalam menjaga rumahnya, gitu ya. Banyak sekali hadis yang meriwayatkan Rasulullah itu menjahit bajunya sendiri, gitu, terus menyapu halamannya, membersihkan tempat tidurnya, gitu kan ya. Dan begitu pun juga sama istri-istrinya ketika Rasulullah melakukan hal itu, memiliki rasa malu yang jauh lebih besar. Kayak gitu ya. Jadi justru bukan, "Oh, suami saya mah rajin, ya udah berarti saya tinggal ongkang-ongkang kaki." Tidak begitu cara berpikir orang beriman. Gitu ya. Cara berpikir orang beriman itu ketika pasangannya melakukan satu hal, maka dia melakukan dua hal. Kayak gitu ya. Sama juga laki-laki juga seperti itu. Ketika istrinya melakukan satu hal, dia ingin melakukan dua hal. Gitu ya. Begitupun sebaliknya, ketika suaminya melakukan satu hal, si istri akan melakukan dua hal. Kayak gitu. Jadi mereka selalu fastabiqul khairat. Mereka selalu melakukan lebih daripada apa yang bisa dilakukan oleh pasangannya. Kayak gitu ya. Jadi di sini tidak ada saling menuntut, yang ada justru mereka saling memberikan yang terbaik. Itu adalah sunnahnya. Kalau kita kan seringkali lebih suka menuntut hak daripada memberikan kewajiban. Gitu kan ya. Aku tuh gitu kan ya. Kalau kita kan kayak gitu kan, ya. Jadi akunya itu kebanyakan. Aku tuh capek, aku udah begini, aku udah begini, aku udah begini. Gitu kan misalnya seperti itu ya. Sementara dalam koridor cara berpikir orang-orang beriman tidak begitu. Ketika kita melihat pasangan kita melakukan ini, maka kita akan langsung melakukan hal yang lain. Kayak gitu. Lelah sudah pasti, tapi kita paham bahwa sesungguhnya sedekah terbaik itu adalah berbuat baik kepada keluarga terdekat, kayak gitu. Dan istri saat itu adalah keluarga terdekat karena ada di kamar yang sama. Jadi ternyata sedekah terbaik itu adalah sedekah kepada istri atau kepada suami, kayak gitu ya. Jadi sebelum kita keluar, maksudnya jangan pernah bangga ketika orang lain menganggap kita baik sementara pasangan kita masih menganggap kita buruk. Itu adalah sebuah aib. Kita harus bangga pasangan kita yang mengenal kita baik terlebih dahulu sebelum orang lain. Kayak gitu. "Ah, kamu mah manisnya di luar aja, giliran sama aku mah juteknya luar biasa." Nah, itu bahaya berarti. Gitu ya teman-teman. Sama ya, laki-laki begitu, perempuan juga nggak jauh beda, gitu kan ya. Giliran keluar, kok bahasanya santun banget ya, kalau ketawa juga kayak disembunyiin gitu, tapi pas udah di dalam, kalinya ngomong teriak-teriak, kayak gitu. Nah, itu nggak nyunah banget, gitu kan ya. Kalau di luar selalu tampil cantik, giliran di dalam sisanya doang, kayak gitu. Padahal justru harusnya lebih baik tampil cantik atau ganteng di hadapan pasangan kita dibandingkan sebaliknya, kayak gitu. Karena, menampilkan yang terbaik di hadapan pasangan sudah pasti pahalanya, sementara menampilkan yang terbaik di hadapan orang lain belum tentu pahalanya, dosanya sudah pasti, kayak gitu. Gitu ya, apalagi sampai membuat orang lain memuji penampilan kita. Misalnya seorang laki-laki, berdandan luar biasa terus dipuji oleh perempuan yang lain, itu dosa teman-teman. Begitupun perempuan. Perempuan tampil cantik luar biasa, dipuji oleh orang yang bukan mahramnya, itu dosa juga, kayak gitu kan. Tapi kalau yang memujinya itu adalah suaminya sendiri, itu pahalanya besar banget, kayak gitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah nomor 8, mengajak istri dan keluarga untuk berhibur, kayak gitu ya. Seperti halnya yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada istrinya. Di sini bahkan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa beliau sering mengajak Siti Aisyah itu berkeliling kota, terus ketika ada hiburan yang menarik perhatian Siti Aisyah, Rasulullah pun mendampingi Siti Aisyah untuk melihat hiburan tersebut. Kayak gitu ya. Jadi eh nah, di sini yang harus kita pahami teman-teman, eee, fenomena zaman sekarang itu orang seringkali healing-healing itu di luar rumah gitu ya. Padahal healing terbaik itu adalah di dalam rumah, kayak gitu. Artinya kalau kita merasa luar rumah itu di luar rumah itu surga, sementara di dalam rumah itu neraka, berarti ada yang tidak beres dengan rumah tangganya, kayak gitu ya. Karena harusnya surga terbaik itu adalah di rumah ya, baiti janati kata Rasulullah. Kayak gitu teman-teman. Artinya healing terbaik itu ada di rumah. Healing terbaik itu adalah pulang. Tapi tadi bagaimana mungkin kondisi rumah menjadi
tempat healing terbaik kalau ternyata isinya itu pertikaian, isinya itu, saling menuntut hak gitu ya. Terus ya seperti itulah ya, kayak gitu ya. Maka ya memang bisa jadi gitu bahwa sungguhnya rumah tangga yang seperti itu tidak menjadi obat, tapi justru malah sebaliknya, kayak gitu kan. "Aku tuh kurang healing Mas," gitu kan ya. "Loh, kamu kira aku selama ini kurang apa?" Kayak gitu misalnya kan. Ya padahal nggak harus seperti itu kan gitu. Nah, jadi, manusia-manusia yang kayak tadi gitu kan menganggap hiburan di luar itu adalah sebuah kepentingan, itu berarti ada yang salah di dalam rumahnya dan itu perlu kita bereskan kayak gitu ya. Terus yang berikutnya lagi adalah nomor 9, memanjakan pasangan terutama pada saat sedang sakit, kayak gitu ya. Jadi jangan pernah ragu untuk kita memberikan fasilitas memanjakan diri, memanjakan pasangan, terutama ketika mereka sakit, kayak gitu. Ketika mereka mulai mengeluh tentang, oh capeknya kerja di luar, ketika mereka mulai mengeluh, oh capeknya mengurus rumah tangga, kayak gitu teman-teman. Maka manjakan pasangan kita, gitu kan ya. Misalnya ya nggak yang kemudian, eee, misalnya ya suaminya pulang capek, terus kelihatan sebenarnya gitu ya, apalagi kalau sampai ngomong mah gitu kan, "Aduh aku capek banget nih, ini, pundak sampai kayak pegel-pegel banget." "Capek ya? Aku juga sama nih di rumah capek banget tahu nggak?" Kayak gitu misalnya kan. Ya udah akhirnya kalau yang seperti itu malah jadi nggak asik gitu ya. Tapi kemudian, "Oh iya capek ya Mas ya, sini Mas aku pijitin Mas," kayak gitu kan, kayak gitu. Nanti udahannya si suaminya juga jangan keenakan, ya nggak? Habis dipijit sama istrinya, ya kemudian nanya juga, "Kamu juga pasti capek kan?" Gitu, "Sini kita gantian." Jadi, yang seperti itu teman-teman. Jadi maksudnya memanjakan itu bukan justru ya, memanjakan, eee, pasangan dan juga memanjakan anak itu tidak dengan materi ya, karena cara terbaik untuk menghancurkan mental seseorang itu dengan memanjakan mereka menggunakan materi, kayak gitu. Ya, memanjakan istri dengan membelikan mereka perhiasan yang berlebihan, memanjakan anak dengan memberikan uang jajan yang berlebihan, pengen beli mainan ini dikasih, beli mainan itu dikasih. Itu adalah cara terbaik untuk menghancurkan mental mereka. Kayak gitu ya. Begitu juga sama gitu ya, seorang istri yang dimanjakan dengan cara yang tadi, gitu kan. Oh, istri lagi marah nih, gampang, tinggal kasih aja duit segepok, nanti juga reda. Nah, itu adalah cara terbaik kita untuk menghancurkan mentalitas istri kita menjadi istri yang buruk, kayak gitu. Itu ya. Terus yang berikutnya, nomor 10 juga sama. Jadi di sini Rasulullah SAW selalu menyempatkan diri untuk mengantarkan istrinya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika istrinya pengen diantar ke pasar, ketika istrinya pengen diantar ke rumah, orang tuanya, kayak gitu kan ya. Rasulullah tidak membiarkan istrinya itu diantarkan oleh orang lain. Rasulullah di situ langsung mengambil peran menjadi orang yang paling pertama untuk melakukan hal tersebut, kecuali jika memang dalam kondisi yang darurat, gitu ya. Nah, terus yang ke-11-nya adalah memberi hadiah, saling memberi hadiah. Kayak gitu ya. Terutama pada momen-momen yang itu, cukup spesial, kayak gitu kan ya. Jadi memberi hadiah itu adalah sebuah sunnah, bukan cuma kepada pasangan, kepada orang lain juga sama ya, memberi hadiah itu mampu melembutkan hati, kayak gitu kan. Jadi ketika kita ingin orang lain itu lembut hati kepada kita, maka berikanlah kepada mereka hadiah. Nah, kepada pasangan kita juga seperti itu, gitu kan ya. Justru ketika kita merasa ada situasi yang kurang gitu kan ya, "Udahlah aku mah males banget sama dia," kayak gitu kan. Padahal di kondisi seperti itu, maka berikanlah hadiah kepada pasangan kita, maka mereka juga akan lembut hatinya, kayak gitu. Seperti halnya kita yang sangat menyukai ketika dikasih hadiah, orang lain juga sama. Nah, apalagi kalau pasangan kita, kayak gitu. Misalnya, ya, "Mas kapan pulang?" Gitu kan ya. Kayaknya masih lama nih, lagi ada meeting. Oh, padahal aku udah masakin masakan kesukaan Mas, kayak gitu, "Aku tungguin ya," kayak gitu.
"Janganlah kau makan duluan aja," gitu, "Enggak, aku pokoknya pengen nungguin Mas aja," kayak gitu. Itu sebuah hadiah yang sebenarnya simpel, sederhana, tapi ternyata memiliki efek yang sangat luar biasa. Seorang suami kalau digituin, mau tidak mau dia juga, "Aduh istri gue kalau gue pulangnya telat, dia bisa jadi kelaparan nih, kagak makan," kayak gitu kan ya. Karena memang kita punya kebiasaan untuk, makannya bareng-bareng terus, sehingga akhirnya di situ suami mementingkan untuk pulang begitu pekerjaannya selesai atau menyelesaikan itu dengan lebih cepat, gitu ya. Yang mungkin tadinya diajak main, diajak nongkrong gitu kan ya, dia Kak, yang seperti itu. Nah, kadang-kadang justru naudzubillah kalau sampai istrinya juga senang suaminya pulang telat karena bisa ngapa-ngapain, ya begitupun sebaliknya suaminya juga malah senang banget kalau istrinya nggak nyariin, kayak gitu kan. Oh iya teman-teman, jangan terlalu bahagia ketika pasangan kita terlalu mandiri, karena ketika mereka terlalu mandiri dan sudah tidak lagi butuh dengan kita, maka pada saat itu sebuah rumah tangga akan menjadi hampa, kayak gitu ya. Jadi justru bersyukurlah ketika pasangan kita itu begitu terikat dengan kita, tetapi dalam koridor ketakwaan ya dan keimanan, kayak gitu. Terus yang nomor 12 adalah memanggil pasangan kita dengan panggilan mesra. Seperti halnya Rasulullah itu memiliki, panggilan-panggilan sayang kepada istri-istrinya, kayak gitu kan ya. Misalnya ya salah satu yang paling kita kenal adalah Rasulullah memanggil Humairah kepada Siti Aisyah, kayak gitu kan. Yaitu yang pipinya Eee, kemerahan kayak gitu kan ya. Apa bahasa istilah zaman sekarang itu kalau pipinya kemerahan gitu kan, ada gitu ya intinya sih kayak gitu. Jadi menggunakan panggilan-panggilan yang disukai ya, panggilan-panggilan manja, panggilan-panggilan kesayangan kayak gitu. Itu yang, dilakukan kayak gitu ya, yang dilakukan oleh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, gitu ya. Begitupun istri Rasulullah juga sama sebenarnya, gitu kan ya. Cuma karena mereka mah bukan nabi kan, jadi tidak ada hadis gitu yang dikeluarkan. Padahal pada kenyataannya mereka juga punya panggilan sayang untuk suaminya tersebut, kayak gitu ya. Yang penting dua-duanya sama-sama ridho dan itu tidak mengandung ejekan ya. Walaupun misalnya, "Ah, saya ridho, A," tapi itu kan panggilannya mengandung ejekan, kayak gitu misalkan, jelek," gitu kan. Nah, itu tidak nyunah. Walaupun dua-duanya sama-sama ridho gitu kan. "Ya nggak apa-apa, A, emang kita mah dua-duanya sama-sama jelek," gitu kan. Tidak teman-teman, tidak seperti itu, gitu ya. Tetap panggilannya itu harus panggilan yang memuliakan pasangan kita, kayak gitu kan ya. Jadi ingat ya ada sebuah kisah, ini kisah nyata, eee kakak tingkat AA gitu kan. Jadi istrinya itu sangat minder karena kan memang menikahnya karena ta'aruf ya, karena istrinya merasa tidak cantik, kayak gitu. Sementara si suaminya itu memang bisa kita katakan ganteng, kayak gitu ya. Terus, tapi suaminya selalu bilang istrinya itu cantik dan selalu memanggil istrinya itu dengan sebutan cantik, kayak gitu kan ya. Jadi, ketika manggil juga gitu kan ya, itu memang dipanggilnya cantik gitu ya, dalam artian cantik, ya cantik gitu kan. Jadi panggilannya adalah, "Cantik, sini sayang," kayak gitu misalnya kan. Seperti itu. Awalnya si istri itu kayak tidak terbiasa dengan itu semuanya ya. Jadi dan merasa sangat canggung gitu kan ya. Jadi, malah awalnya itu merasa panggilan tersebut seperti seolah-olah mengejek. Tapi suaminya selalu meyakinkan si istri bahwa sesungguhnya emang di mata dia itu, dia adalah perempuan yang paling cantik. Sehingga ternyata di pernikahan mereka, usia pernikahan mereka yang ketiga, itu panggilan tersebut lama-lama, terinternalisasi ke dalam kepribadian si istri dan juga ke dalam fisiknya si istri juga, kayak gitu ya. Dan akhirnya karena dia juga kalau sudah sampai 3 tahun pernikahan gitu dipanggil cantik terus oleh suaminya, jadi orang lain juga akhirnya jadi kayak melihat kecantikan dari si istrinya tersebut, baik kecantikan secara karakter maupun kecantikan secara fisik. Maksudnya secara tampilan wajah dia tetap pribadi yang sama, tetapi si perempuan ini tiba-tiba mampu mengubah dirinya menjadi memiliki, sudut pandang cantik yang, eee, umum dimiliki oleh orang lain, walaupun tanpa make up kayak gitu kan ya. Misalkan, gampangnya kita bicarakan A pernah bilang ya, kalau kalian tahu Dian Sastro gitu kan ya, Dian Sastro juga kalau jadi orang udik mah tetap aja jelek, gitu kan ya. Kalau misalnya dia tinggal di kampung, tidak mengenal make up, tidak melakukan perawatan, jelek gitu kan ya. Tapi kemudian
karena dia dirawat gitu kan ya, banyak orang yang sering memuji dia dengan panggilan cantik, maka tiba-tiba aura kecantikannya itu muncul. Nah, kurang lebih seperti itu juga teman-teman, itu ya. Seperti halnya, ketika seseorang yang diubah penampilannya oleh makeup artist, secara fisik kita melihat kesamaan masih terlihat gitu ya, dia orang yang sama, tapi kok terlihat cantik ya? Oh, karena itu mah pengaruh makeup. Nah, kalau yang si teman AA tadi itu, dia tadi sama, secara fisik terlihat sama, tetapi aura kecantikannya itu keluar. Karena suaminya selalu memanggil dia dengan sebutan cantik, kayak gitu. Jadi ternyata cantik itu adalah sebuah situasi ya, yang bisa dimunculkan dan bisa dibentuk, kayak gitu ya. Kayak gitu, "Ah, tapi, kalau udah jelek mah jelek aja, ya itu mah terserah sih ya," kayak gitu kan. Tapi maksudnya teh, ya jangan gitu-gitu amat itu jadi orang, kayak gitu ya. Nah, apalagi kalau, ternyata orang tersebut adalah pasangan kita gitu ya, maka kita harus menjadi orang pertama yang mengapresiasi apapun yang dimiliki oleh pasangan kita tersebut, kayak gitu. Jadi, sunnah ke-12 itu memanggil pasangan kita dengan panggilan mesra, dengan panggilan terbaik, dengan panggilan kasih sayang yang sama-sama diridhoi dan mengandung kebaikan-kebaikan juga, kayak gitu ya. Terus, nomor 13 ini juga sebenarnya sudah terbahas tadi di awal bahwa sungguhnya salah satu kebiasaan Rasulullah yang, posisi terbaik Rasulullah itu adalah tidur di pangkuan istri, kayak gitu. Begitupun sama ketika Rasulullah tapi maksudnya gini, ketika Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah ya, itu yang sering seperti itu tuh Rasulullah. Tapi ketika dengan, selain dari Khadijah itu, seringkali Rasulullah yang memperlakukan istrinya seperti itu, karena kebiasaan-kebiasaan beliau itu sulit gitu ya. Jadi Siti Khadijah itu sangat luar biasa juga di sini, kenapa Siti Khadijah menjadi istri yang sangat sulit untuk tergantikan, karena memang banyak hal yang Rasulullah tuh justru belajar dari Siti Khadijah juga, kayak gitu ya. Kedewasaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah sampai pada tahap di mana Rasulullah tuh benar-benar nyaman. Kayak gitu ya. Jadi kalau Rasulullah sedang galau gitu, gundah gulana, Rasulullah itu tahu, Siti Khadijah tuh tahu bagaimana caranya agar suaminya itu bisa melepaskan penatnya, melepaskan kegalauannya, kayak gitu kan ya. Jadi begitu pulang langsung disambut dengan senyum, terus langsung, membersihkan pakaian Rasulullah, terus, eee, segera gitu kan ya, merebahkan tubuh Rasulullah ke dalam pangkuannya, kayak gitu. Jadi istri yang seperti itu memang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh suaminya, kayak gitu kan. Itulah kenapa betapa beratnya Rasulullah ketika kehilangan istri semacam itu, kayak gitu ya. Betapa beratnya Rasulullah ketika kehilangan Siti Khadijah. Bahkan meninggalnya Khadijah itu masuk ke dalam sejarah disebut sebagai tahun kesedihan. Kayak gitu, walaupun memang pada saat itu banyak kejadian-kejadian yang lain kan ya, tapi yang paling cukup, menyita hati Rasulullah adalah ditinggalkan oleh istri tercintanya tersebut, kayak gitu. Dan yang hadis nomor 14, sunnah nomor 14 adalah, Rasulullah sering bergurau, bermain, dan bercanda bersama dengan istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Kayak gitu kan ya. Kalau di kita itu kadang-kadang orang makin ngaji, makin belajar tentang hadis, justru malah kepribadiannya makin tertutup. Padahal kan justru sunnahnya tidak begitu gitu kan ya. Rasulullah itu justru pribadi yang senang bergurau, pribadi yang senang mengeluarkan jokes gitu kan ya, yang senang bercanda dengan istri-istrinya kayak gitu kan ya. Dan juga dengan cucu-cucunya kayak gitu, dengan anaknya juga ya. Sering sekali dalam beberapa situasi, Rasulullah, bercanda dengan Sayyidina Ali, dengan Abu Bakar, dengan Utsman, dengan Umar, kayak gitu kan ya. Nah, dengan istrinya pun seperti itu, kayak gitu, bercengkrama. Jadi kalau ngomong sama pasangan itu jangan cuma masalah-masalah yang serius doang, gitu kan ya. Istri baru mau ngomong sama suaminya kalau uang belanjaan habis, mau ngomong sama suaminya kalau
pengen dibeliin ini itu, tapi untuk hal-hal yang biasa-biasa gitu kan ya, ngobrolin yang lucu-lucu itu kayaknya jarang kayak gitu kan ya. Cobalah ngobrol hal-hal yang memang biasa yang bisa membuat hati kita sama-sama terikat dan bahagia kayak gitu kan. Karena emang ternyata obrolan yang seperti itu, obrolan yang kemudian mengandung kebahagiaan, mengandung kejenakaan bersama dengan orang yang kita sayang itu adalah sunnah kayak gitu. Itu ya. Terus yang berikutnya, yang terakhir adalah nomor 15, kita tidak mencela produktivitas pasangan kita ya, terutama misalnya suami tidak mencela masakan istri, istri tidak mencela masakan suami, istri tidak mencela berapa uang yang dihasilkan oleh suami, begitupun sebaliknya juga suami tidak mencela apa yang dilakukan oleh istrinya ketika di rumah kayak gitu. Ketika memang dirasa kurang gitu, misalkan begitu pulang nyampe ke rumah masih berantakan, jangan kemudian bilang, apaan sih ini, emang kamu di rumah ngapain aja? Tapi kemudian kalau emang dia bisa nyapu maka menyapulah. Kalau emang dia bisa ngepel maka mengepel lah. Kayak gitu kan ya, seperti itu tanpa perlu menunggu. Begitupun sama istri juga seperti itu. Ketika suami hanya sanggup membawa sekian uang yang diberikan gitu kan ya, tetap ucapkan alhamdulillah dan juga bersyukur gitu kan ya. Terima kasih ya Mas, semoga rezekinya ditambahkan terus gitu kan ya, misalnya seperti itu. Jadi semacam hal-hal yang seperti ini yang kemudian seringkali tidak kita tumbuhkan dalam eh, aktivitas dalam berumah tangga kayak gitu. Sementara memang eh, sunnah ini kalau kita jalankan, teman-teman mungkin bisa langsung kebayang ya, ketika semua perilaku ini kita lakukan tadi, sepertinya kemungkinan besar konflik itu akan sangat sedikit sekali, atau ketika pun dia muncul maka akan segera terkikis karena kebiasaannya itu adalah kebiasaan berkasih sayang satu sama lain kayak gitu. Ya, oke, itu saja barangkali yang bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan kembalikan lagi kepada MC kita, Neng Vimal. Mangga, silahkan Neng. Ya, yang mau bertanya boleh mengacungkan tangan. Tapi kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Ya, berarti alhamdulillah karena emang ini tadi materinya lumayan panjang juga ya. Dari jam 8 sampai jam 9 kurang 5 ini materi ini. Oke, silahkan. Ya, adakah yang mau bertanya? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang menjadi keresahan nih tentang sunah-sunah yang udah sama-sama kita dengerin tadi. Iya, kalau emang nggak ada, ya alhamdulillah ya. Karena berarti atau mungkin nanti pertanyaannya menyusul. Nah, untuk pertanyaan yang di akhir itu, teman-teman boleh bertanya melalui Kang Dikdik ya, dititipkan atau dititipkan ke MC kita, Kak Vimal di sini, agar nanti pertanyaan tersebut bisa kita rangkum di akhir pertemuan. Terus nanti akan kita bahas juga kayak gitu ya. Walaupun memang sudah ada beberapa juga sih pertanyaan yang masuk yang itu akan kita bahas di pertemuan akhir itu kayak gitu. Dan kalau malam ini ternyata sudah cukup, kembalikan lagi. Mangga silahkan. Baik, mungkin kalau dari pertanyaan yang diwakilin sama teman Vimal yang di luar, boleh nggak nih, A? Boleh. Mau dari Vimal Alhamdulillah. dulu atau ini ada nih Mas Tesan Ada. Fajar Bentar-bentar, kita mengacungkan baca dulu tangan? ya. Ah, Bukan, beliau bentar dulu, A. mengacungkan tangan. Oh, nggak apa-apa, pakai HP nih, nggak kelihatan. Oke, silakan, A. Abang Fajar tadi ya. Silakan, Bang Mas Tesan Fajar. Fajar. Halo, Mas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya jadi nggak enak setiap pertemuan nanya mulu kayaknya. Insya Allah pertanyaan Mas Tisan juga mewakili semuanya. Kadang yang lain kan malu-malu ya. Iya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan deh. Mangga, mangga. Jadi ini, nah kita kan udah pembahasan soal sunnah-sunnah yang
tadi bahas ya. Tapi saya pengen tahu dari sisi perspektif kalau kita cara menjaga sunnah-sunnah gitu ya. Cara menjaga sunnah-sunnah itu supaya tetap istiqomah lah. Kan kita banyak belajar soal apa ya, bagaimana cara istiqomah gitu. Nah, ada yang karena kebiasaan, ada yang karena motivasi gitu. Tapi menurut sendiri deh, saya suka dengan pandangan subjektif ya, maksudnya. Lebih enak mana ya, dipaksakan atau supaya terbiasa gitu ya, dipaksa supaya terbiasa, atau mencari motivasi yang memang supaya niatnya itu jauh lebih baik gitu ya. Itu kayak gimana gitu menurut Adi gitu Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini istiqomah secara umum ya. Di sini kita teman-teman dalam membangun keistiqomahan, terutama istiqomah dalam beribadah, itu kita harus memahami dulu sebuah mekanisme dasar yang dimiliki oleh manusia. Kayak gitu ya. Jadi kita jangan terjebak oleh sebuah situasi instan. Karena segala sesuatu hal yang instan dan dipaksakan biasanya efeknya itu sementara. Kayak gitu kan ya. Tapi sesuatu yang dia berjalan secara alami, terus juga memiliki tahapan, maka dia akan lebih cenderung untuk bertahan lama. Dalam dunia pendidikan, teori seperti ini berlaku, bahkan bukan cuma teori, sudah menjadi sebuah hukum ya, hukum kepastian. Itulah kenapa di sini Allah melalui hadis dari Rasulullah SAW itu lebih menyukai aktivitas yang walaupun sedikit tapi terus menerus kayak gitu kan ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata aktivitas sedikit terus menerus itu akan jauh lebih memberikan dampak yang sangat luar biasa daripada aktivitas yang banyak tetapi hanya sesekali. Kayak gitu kan ya. Nah, maka di sini harus kita pahami lagi, kita balik lagi ke dalam mekanisme dasar yang dimiliki oleh manusia bahwa cara yang alami itu akan cenderung jauh lebih baik walaupun dia bertahap gitu ya, walaupun dia lama. Kayak gitu ya. Seperti halnya pohon, seringkali yang alami itu pohon yang yang tumbuh dengan sendirinya itu akan cenderung jauh lebih kokoh daripada pohon yang kemudian cara penanamannya itu dimanipulasi kayak gitu kan ya, atau apapun itu. Jadi seringkali demikian. Nah, dalam ibadah juga seperti itu. Gitu kan ya. Termasuk juga jadi misalkan dalam aktivitas kita untuk misalnya pengen tahajud gitu kan ya. Kalau orang-orang yang kemudian sangat mudah termotivasi abis ikut pengajian tentang keutamaan tahajud. Oh, dia sangat termotivasi, ternyata keutamaan tahajud ini begini gitu kan ya. Maka biasanya dia akan langsung masang jam waker, bangunnya juga nggak kira-kira gitu kan ya. Masang jam waker jam 3 gitu kan. Padahal sebelum-sebelumnya dia biasa bangun jam 6 atau jam 5 gitu kan ya. Kayak gitu. Tapi karena dia lagi ini banget, lagi hype banget ya. Jadi dia sangat ingin berubah gitu kan langsung. Maka biasanya yang seperti itu malam pertama berhasil dia bangun karena masih semangat ya. Malam kedua masih energinya masih kuat. Malam ketiga sudah mulai kendor gitu kan. Malam keempat udah habis kayak gitu. Nah, orang-orang yang berubah dengan cara yang seperti itu biar efeknya itu sementara. Termasuk juga orang-orang hijrah juga sama gitu kan ya. Orang-orang hijrah yang dia hijrahnya itu tanpa memiliki guru atau kemudian hanya lewat YouTube gitu kan ya. Terus juga hijrah itu langsung gitu kan, misalkan dia dihadang oleh ujian yang sangat luar biasa gitu kan, dihantam oleh ujian sangat luar biasa, terus dia tobat, terus oh ternyata tobat itu saya harus sholat begini, harus begini gitu kan ya. Mungkin untuk satu waktu dia berhasil bertahan, untuk 1 minggu berhasil bertahan, 2 minggu berhasil bertahan, 1 bulan ternyata dia udah kelelahan, kayak gitu kan ya. Jadi itulah. Bahkan dalam kita menjaga ritme ibadah kita,
itu ternyata cara-cara yang selalu instan seperti itu seringkali memiliki efek yang tidak permanen. Termasuk juga sekarang gitu kan ya, ada perempuan gitu kan, dengan keilmuan yang misalnya, dia baru sebelumnya memang, sudah berkerudung gitu, atau misalkan tidak berkerudung sama sekali, sudah beragama Islam, udah bisa ngaji, ternyata, ada momen di mana dia ikut pengajian, terus pengajiannya bagus banget, akhirnya termotivasi gitu kan. Belum lama kemudian dia langsung menggunakan hijab lebar, terus bercadar juga. Tapi kemudian pas dia diterjang oleh ujian yang sangat luar biasa, dengan mudahnya dia melepas cadarnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dia untuk ketika ujian sangat luar biasa dengan mudahnya dia akan melepas hijabnya. Kayak gitu kan ya. Nah itu tadi, karena mungkin bisa jadi dalam proses keislamannya itu cenderung menggunakan cara-cara yang instan. Kayak gitu. Nah itulah yang perlu kita pahami teman-teman. Itulah kenapa dalam membangun keistiqomahan penting sekali buat kita untuk melakukannya secara alami dan bertahap. Kayak gitu kan ya, misalnya kalau kita pengen sholat tahajud, sebelum kita langsung ke sholat tahajudnya, coba perbaiki dulu sholat wajibnya, kayak gitu kan ya. Kayak gitu, tuh nanti kelamaan atau itu mah, tapi memang mekanismenya seperti itu. Kayak gitu kan ya. Sholat wajibnya dulu nih yang dijaga gitu kan ya. Sholat wajibnya itu udah bisa tepat waktu belum gitu kan ya. Kayak gitu. Nah kalau sholat wajibnya aja belum tepat waktu, ya itu tadi mungkin sholat tahajudnya juga tidak akan terlalu mudah untuk bisa diraih dengan cara yang istiqomah. Kayak gitu. Jadi sholat wajibnya dulu yang dilakukan tepat waktu, terus kita hitung secara berkala, sabar gitu kan ya. Karena biasanya kita lihat dulu nih, berapa waktu yang kita lihat untuk bisa istiqomah? 3 minggu, ayo kita evaluasi 3 minggu. Nanti setelah 3 minggu baru kita tambahkan lagi. Kalau buat laki-laki berarti apakah sholat wajibnya itu sudah bisa ke masjid, kayak gitu kan ya. Itu misalnya, nanti kalau sudah bisa ke masjid, nanti ditambahkannya lagi untuk sholat tahajud itu jangan dulu langsung ke pasang alarm tengah malam, jangan. Tetapi biasakan dulu dengan mengambil sholat witir habis isya, kayak gitu teman-teman. Itu ya, nanti habis sholat isya kita tambahkan dengan sholat witir 3 rakaat kayak gitu. Kalau kita bisa istiqomah sholat witir 3 rakaat setiap malam, nanti dengan sendirinya sholat witir tersebut itu akan menjadi pemanggil buat dia, gitu kan ya. Dengan sendirinya tanpa dia masang alarm, dia akan terbangun di jam 4 kayak gitu, atau jam setengah 4 kayak gitu teman-teman. Jadi seringkali yang alami-alami seperti itu, karena pada akhirnya kesolehan dalam diri kita juga dia bertumbuh kayak gitu. Jadi yang seperti inilah kemudian yang akan membawa kita pada keistiqomahan. Jadi cara membangunnya itu bertahap gitu kan ya. Jadi kita mulai dari pijakan pertama di angka 1. Dari angka 1 kita lulus masuk ke pijakan kedua gitu kan ya. Dari pijakan kedua lulus kita ke angka ketiga kayak gitu. Nah, yang seperti itulah. Dan ketika pun kita jatuh, biasanya jatuhnya itu kita tidak akan terlalu ke bawah, tidak akan terlalu dangkal. Misalnya, Masya Allah, kalau ternyata keistiqomahan kita sudah sampai di angka 7 gitu kan ya. Kalaupun kita jatuh, kita futur, biasanya jatuhnya itu ke angka 6 atau angka 5. Kenapa? Karena kita sudah membangun pijakan di bawahnya itu kokoh. Kayak gitu. Jadi jatuhnya nggak akan terlalu jauh. Sementara kalau orang-orang yang dia membangun ibadah, membangun kesolehannya itu langsung ngeloncat gitu kan ya. Yang tadinya angka 0 langsung ngeloncat ke angka 7. Kayak gitu. Karena emang girohnya itu, semangatnya itu lagi tinggi-tingginya. Nah, memang bisa jadi dia berhasil nyampe angka 7 itu. Tapi begitu jatuh, masuknya ke angka 0 lagi. Kenapa? Karena dia tidak pernah membangun level kesolehannya secara bertahap. Dia tidak punya angka 1, dia tidak punya angka 2, dia tidak punya angka 3, dan seterusnya. Dia hanya punya angka 7 aja. Jadi ketika si angka 7-nya itu runtuh, bles, langsung ke bawah. Nah, itulah kenapa kalau kita membangun keistiqomahan dengan cara seperti itu, membangun kesolehan dengan cara seperti itu akan lebih sulit istiqomahnya.
Kayak gitu kan ya. Seperti halnya orang yang pas giliran puasa Ramadan mah luar biasa, habis-habisan, masuk bulan Syawal runtuh lagi. Karena ternyata puasa di bulan Ramadannya itu hanya dia bangun tadi ya, cuma 1 bulan gitu kan ya misalnya kan. Walaupun sebetulnya mah untuk orang-orang tertentu yang mendapatkan taufik dan hidayah juga bisa gitu dilanjutkan ketika menjadikan Ramadan itu sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan dia untuk belajar peningkatan, bukan sebagai bulan di mana itu menjadi klimaks dia dalam beribadah. Kayak gitu. Itu teman-teman ya. Jadi cara kita membangun kesolehan yang terbaik itu seperti itu. Jadi punya tahapan, punya konsep. Gitu kan ya. Punya manhaj namanya itu. Jadi manhaj itu seperti itu ya. Jadi manhaj itu bukan berarti dia ikut kajian tertentu terus oh inilah manhaj kita, tidak. Tapi manhaj itu adalah sebuah konsep. Sebuah konsep dasar dalam memahami ajaran agama Islam dengan cara yang tepat yang sesuai dengan sunnah. Yang tadi dia punya pola-polanya kayak gitu. Jadi itu tadi. Nanti bagaimana pola kita membangun kesolehan dalam puasa? Nanti ada caranya juga. Gitu ya. Enggak yang langsung hari ini dia yang tidak terbiasa puasa terus tiba-tiba langsung puasa sekian hari kayak gitu. Bisa, cuma bisa mabok juga kayak gitu kan. Termasuk juga mualaf gitu kan ya. Supaya mereka bisa betah dengan ibadahnya, ya jangan dikasih standar yang sama dengan kita kayak gitu kan. Beda atuh gitu kan. Saya seperti itu ya. Nah, itu tadi membangun sholat duha juga sama gitu. Nah, yang pertama seperti itu, punya cara ya yang bertahap, yang alami dan juga bertahap. Yang keduanya punya guru kayak gitu. Jadi kita upayakan agar kita punya guru. Kenapa penting sekali punya guru? Karena seringkali penilaian kita itu terlalu subjektif terhadap sesuatu. Ya, jadi seorang guru itu akan melihat kita secara objektif. Beliau melihat kita dalam sudut pandang yang jauh lebih luas. Sementara kita hanya mampu melihat kita itu eh, terlalu subjektif ya kayak gitu. Kita hanya bisa melihat ke depan tanpa bisa melihat samping kiri, samping kanan, ke belakang juga. Tetapi orang lain itu bisa melihat kita secara keseluruhan dan secara utuh kayak gitu. Karena mereka melihat kita dari luar. Jadi ketika kita memiliki guru, orang tersebut akan bisa memandu kita. Oh, kamu kemungkinan masih ada di tahapan ini ya, Nak ya, gitu kan. Jadi cara kamu membangun keistiqomahan begini 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 kayak gitu. Jadi itu yang paling penting. Nah, dua hal ini menjadi hal yang pokok buat kita. Nanti yang ketiga itu kan misalkan punya komunitas ya, punya teman-teman yang kita anggap baik, teman-teman yang kemudian ikut mendukung kebaikan kita juga kayak gitu. Itu kan baik teman-teman itu adalah teman pengajian ataupun memang lingkungan yang sangat luar biasa lah ya kayak gitu. Nah, tiga hal ini menjadi hal yang pokok dalam membangun keistiqomahan kita. Maka kemudian di sini kita juga akan melihat bahwa tiada keistiqomahan tanpa lingkungan yang mendukung kayak gitu. Kayak itu tadi ya, biasanya bebannya menjadi sangat luar biasa kayak gitu. Sayyidina Ali pernah berkata bahwa sungguhnya nikmat yang sangat besar itu adalah memiliki sahabat yang soleh, kayak gitu kan ya. Sementara Umar bin Khattab juga pernah berkata bahwa sungguhnya anugerah terbaik setelah keislaman itu adalah memiliki sahabat yang soleh, kayak gitu. Jadi emang lingkungan itu luar biasa gitu ngedukungnya itu. Nah, sahabat soleh itu juga diantaranya adalah lingkungan termasuk guru diantaranya ya, kayak gitu. Dan itu tadi membangun keistiqomahan yang paling pertama itu kalau kita pengen benar-benar istiqomah dan ketika futur juga tidak langsung jeblok, maka cara membangun ibadahnya itu harus bertahap, harus alami, harus natural, sesuai dengan bakat kita masing-masing, kayak gitu. Ada orang yang memang punya kemampuan bakatnya itu jago puasa, gitu kan ya. Maka membangun kesolehannya dengan puasa aja dulu yang dibanyakin. Nanti insya Allah ketika dia sudah bisa berhasil puasanya banyak, maka kesolehan lain akan ikut tertular. Kayak gitu ya. Seperti kesolehan dalam sholatnya, kesolehan dalam berinfaknya, kayak gitu. Ada lagi orang lain yang memang dia punya bakat untuk ngajinya yang dibanyakin. Itu dulu. Jadi jangan pengen langsung semuanya. Tapi ada lagi yang memang dia bisa 3 hal sekaligus tapi dikit-dikit. Itu kan ya.
saya bisa ngaji nih setiap hari, istiqomah lah, insya Allah bisa selembar gitu misalnya ya, setiap hari selembar, terus terus puasa juga bisa juga lah, Senin Kamis gitu ya. Terus kemudian sholatnya juga gitu ya, mulai dari, qobliyah ba'diyah dulu, terus aja. Ada yang bisa seperti itu? Ada, walaupun itu tadi ya, dia hitungannya, ini ngambil sedikit, ini ngambil sedikit, ini ngambil sedikit, terus diistiqomahkan. Ada lagi yang misalnya ngambil satu hal tapi, lebih banyak daripada yang lain, tapi dia hanya satu, kayak gitu. Nah, itu adalah cara yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga para ulama, agar kemudian kita istiqomah dalam kesolehan kita. Kayak gitu ya, Kang Tisan Fajar. Mangga kalau emang masih belum difahami, silahkan ditanyakan ulang. Atau yang lain tadi dari Vimal juga ada pertanyaannya. Boleh sedikit ini nggak? Ini apa? Boleh. Nambah. Boleh. Ada yang gantung gitu. Jadi takutnya nggak bisa tidur sayanya ini. Ini tadi ini kan soal sholat ya. Tadi kalau bahas soal sholat, ya benar sih, emang masuk akal kalau kita harusnya ngerjain yang wajib dulu, kita benerin yang wajib dulu, baru yang sunnah gitu kan ya. Terus ada motivasi yang memang dasari dengan keimanan itu. Cuman untuk yang ini, untuk Al-Quran itu sendiri ya, saya tuh kan ya gimana ya, agak jarang lah baca. Jarang baca buku itu tuh, buku yang disebut Al-Quran itu. Karena saya sendiri sama sekali apa ya, nggak paham gitu dengan isi yang, bahkan kalau saya lihat terjemahan saya kadang nggak ngerti ini bahas apa sih gitu. Makanya kadang ada, pernah dikasih tahu kan juga teman saya itu, ada ilmu yang namanya tafsir itu ya, yang memahami maksud pesan dari Al-Quran itu gitu. Menurut nih, sebagai saya orang yang benar-benar awam banget, dan ini tuh pertama kalinya saya ikut kajian seperti ini ya. Belajar tafsir itu terlalu cepat nggak untuk orang yang sangat jauh lah dari ilmu agama seperti saya itu gitu. Karena menurut saya nggak tahu isi makna dari Al-Quran itu sendiri, tapi saya memaksakan untuk baca gitu. Kalau saya cuman diiming-imingin masuk surga kalau baca ini, kan manusia itu dasarnya suka melihat langsung ya hasilnya gitu, sifat alaminya itu. Jadi kalau saya nggak tahu manfaatnya secara langsung nih, kayak kurang gitu. Saya bahkan nggak paham isinya gitu. Iya. Itu sih. Oke. Sip. Cukup? Ada lagi? Segitu dulu Cukup, ya? cukup. Oke. Iya. Terakhir ini kayaknya. Tapi nggak apa-apa kalau masih mau lanjut lagi ya. Nanti yang ini saya respon dulu. Nah, untuk orang-orang seperti kita yang masuk dalam kategori awam, jadi bagaimana cara kita mempelajari Al-Quran, bahkan bagaimana cara kita mencintai Al-Quran, bahkan sekarang di usia yang memang itu sudah nanggung ya, kan usia-usia segini udah nanggung ya. Jadi nanti emang ada prioritas-prioritasnya teman-teman ya. Apakah setiap orang punya kewajiban yang sama dalam mencintai Al-Quran, dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran bisa jadi beda. Ada orang-orang tertentu yang masuk kategori tertentu, misalkan dia sampai di tahap kewajiban dia sampai bisa menghafalkan kayak gitu kan ya, dan seterusnya. Terus ada lagi yang memang sudah usia tertentu, nanti kewajibannya sampai di usia apa, sampai di batas apa kayak gitu. Nah, semua orang itu akan memiliki kewajiban-kewajiban yang berbeda juga gitu ya, berdasarkan dengan kapasitas yang dia miliki kayak gitu. Nah, untuk orang-orang awam yang baru masuk dalam kategori awam dulu ya, memahami Al-Quran itu, kita belajar tafsirnya juga tidak melalui belajar tafsir yang dia sifatnya itu metodologikal gitu kan ya, atau kemudian membahas dari kata per kata kayak gitu kan ya. Jadi karena kan kalau kita belajar tafsir di pesantren kayak gitu kan, kita belajar dulu grammarnya itu seperti apa kayak gitu kan ya, nahwu syarofnya seperti apa, terus nanti baru kalimat ini mengandung penerjemahannya seperti ini, terus nanti disambungkan dengan kalimat yang ini lagi kayak gitu kan ya, nanti akan mengandung makna apa. Nah,
sebagai orang awam kita mah tidak ada kewajiban untuk sampai ke situ. Kita hanya cukup mempelajari tafsir melalui kajian-kajian umum kayak gitu ya. Seperti sebenarnya dalam setiap kajian kita yang sudah juga ya, kita sudah masuk di dalam kategori tafsir. Kayak gitu. Ada karena di dalam materi-materi yang sebelumnya juga kita membahas tentang tafsir-tafsir dari Quran surat At-Tahrim gitu kan, yang kemudian kita bawa ke dalam konteks perkawinan dan pernikahan kayak gitu kan. Nah, jadi tujuan kita mencintai Al-Quran itu kalau kita ingin belajar tafsir dengan cara itu terlebih dahulu kayak gitu ya. Jadi mempelajari tafsir itu bukan dengan gaya metode anak-anak pesantren, tetapi dengan metode kajian-kajian saja kayak gitu kan ya. Itu untuk tahapan orang-orang yang memang pemula gitu kan ya, di usia yang sudah ada di posisi seperti ini kayak gitu. Jadi di mana ada kajian-kajian tentang Al-Quran, kita mengikuti tersebut kayak gitu ya. Kita mengikuti kajian-kajian tersebut. Misalnya kan insya Allah sebenarnya di masjid-masjid yang masjid-masjid modern ya, cukup modern gitu kan, ada kajian tafsir yang itu kajiannya sudah langsung gitu ya, kajian-kajian yang tekstual. Nah itu yang kemudian kita ikuti kayak gitu. Bukan kemudian kajian-kajian yang kemudian pembahasannya itu terlalu teknis kayak gitu. Nah terus ketika misalnya kita juga punya keterbatasan dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka kemudian teman-teman kita diperkenankan untuk mempelajarinya itu dengan cara yang paling kita suka. Ya gitu ya. Misalnya, saya sendiri punya hambatan dalam membaca. Maka kemudian yang paling mudah buat kita adalah dengarkan saja audionya. Kayak gitu. Sekarang ini banyak sekali ya media-media yang murotal yang bisa kita download dengan gratis. Terus kemudian juga kita juga bisa memilih bacaan dari imam siapa yang itu sesuai dengan selera kita. Kayak gitu ya. Misalnya kan kalau Imam Al-Ghamidi seperti apa bacaannya, terus juga As-Sudai seperti apa bacaannya, Al-Afasi seperti apa bacaannya. Misalnya saya lebih suka yang bacaannya itu pelan, lembut kayak gitu kan ya. Atau saya lebih suka bacaannya versi Muhammad Toha ketika masih kecil kayak gitu kan. Karena enak didengarnya kayak gitu teman-teman. Nah, dengan cara seperti itu dulu aja kayak gitu kan ya. Karena itu juga yang kemudian kita terapkan pada orang-orang yang baru mengenal Islam di usia awal juga seperti itu kayak gitu kan. Jadi terus juga yang paling mudah gitu kan ya, bagaimana cara termudah kita tilawah tanpa perlu merutinkan tilawah, tanpa perlu kita membuka terlalu banyak gitu kan. Apa surat yang kita hafal? Apa surat yang paling favorit? Kayak gitu ya. Juga sebenarnya ketika ini ya, misalkan surat favorit A itu adalah Quran surat Al-Ikhlas ya, gitu. Kulhu gitu kan, kulhu wallahu ahad, Allahu somad kayak gitu. Nah jadi Quran surat Al-Ikhlas itu kan pendek ya, dan itu seringkali menjadi surat yang sering kita dawamkan kayak gitu. Terus surat favorit yang lain lagi Al-Fatihah, insya Allah Al-Fatihah mah banyak yang sudah hafal ya, walaupun dia 7 ayat, tetapi insya Allah Al-Fatihah itu karena sering dibacakan di mana-mana, jadi insya Allah mayoritas muslim bisa menghafalnya kayak gitu. Apakah itu disebut sebagai tilawah juga? Ya, itu disebut sebagai tilawah juga. Kayak gitu. Emangnya boleh kalau setiap hari kita hanya mengulang-ulang itu saja terus-menerus? Tidak apa-apa, teman-teman. Yang penting niatkan itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran. Kayak gitu kan ya. Jadi seperti halnya ada sebuah riwayat gitu kan, bahwa sungguhnya salah seorang sahabat itu memang hanya bisa menghafal sekian surat saja dan dia hanya mengulang-ulangi itu dalam kesehariannya. Kayak gitu. Karena kan zaman dulu itu ya, itu tidak semua orang memiliki mushaf gitu kan. Sehingga dia hanya misalkan kebagian, aduh saya cuma bisa menyalin satu surat ini aja nih, Ayuna itu aja yang dia hafal, itu aja yang dia bawa-bawa kemana-mana. Kayak gitu teman-teman. Tapi karena rasa cinta yang sangat luar biasa kepada Al-Quran, walaupun cuma satu surat yang dia baca,
itu kemudian mampu membawa dia kepada keistiqomahan dan juga kesolehan. Kayak gitu ya. Nah, kita juga seperti itu kalau memang situasinya memiliki banyak sekali keterbatasan. Kayak gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah Al-Fatihah mah hafal kayak gitu. Oke, berarti sambil kita naik motor daripada kita mendengarkan musik gitu kan, maka kita membaca Al-Fatihah sepanjang perjalanan kita menuju kantor. Apakah itu tilawah? Ya, itu tilawah. Bahkan itu tilawah, itu wirid, itu zikir, kayak gitu kan ya. Semua hal gitu kan, banyak nilai kebaikan yang kita dapatkan dari satu aktivitas itu. Kayak gitu. Nah, teman-teman insya Allah dengan kita mengawali hal itu, nanti yang tadi ya sekali lagi, kesolehan itu akan memberikan dampak yang nagih ketika memang diiringi dengan keikhlasan. Walaupun di awalnya itu kita baru memulai dengan Al-Fatihah saja dulu, nanti lama-lama juga insya Allah kita akan pengen belajar surat yang lain. Nah, ketika itu sudah muncul, manfaatkan. Belajari yang lain. Nah, gitu kan ya. Jadi, mulailah kesolehan dengan cara yang paling sederhana, dengan cara yang paling mudah untuk kita lakukan, dengan cara yang paling kita sukai. Kayak gitu ya. Dan kalau kita memiliki guru yang tepat, dia bisa akan membantu kita untuk mengevaluasi kapan saatnya kita nambah dan kapan saatnya kita cukup untuk di situ aja dulu. Kayak gitu. Nanti insya Allah tadi ya, maka itu yang paling penting itu, pokoknya dalam membangun kesolehan yang paling penting itu adalah kita selalu punya guru, kayak gitu. Dan diutamakan juga guru yang memahami kondisi kita itu seperti apa, kayak gitu kan ya, yang cukup mengenal kita, terus juga yang mampu melejitkan potensi yang kita miliki, agar kesolehan kita itu tidak stuck, kayak gitu ya. Karena di kita itu kan kita biasanya ngaji itu berhenti pas udah SMP, berhenti habis itu lama lagi nanti baru nyari-nyari agama lagi kalau ketemu masalah kayak gitu kan. Nah, mulai sekarang kita bangun paradigma baru di mana ngaji itu adalah gaya hidup kita, yang namanya gaya hidup otomatis setiap hari itu merupakan sebuah kebutuhan. Itu ya. Nah, maka kayak tadi gitu, ketika kita punya guru ngaji yang dia paham bagaimana cara mengenalkan Islam dengan metodologi yang tepat, itu cukup membantu kita untuk eh, membuat kita meningkatkan kesolehan kita secara bertahap, satu tahap, satu tahap, satu tahap, seperti itu terus menerus. Dan itu tadi ya, kalau untuk masalah belajar tafsirnya, kalau tadi pertanyaannya apakah mengikuti pengajian tafsir itu sudah cocok buat saya, maka jawaban AA adalah iya, sudah cocok ketika tafsirnya itu berupa kajian-kajian yang mudah kayak gitu. Gitu kan ya. Nanti lihat dulu aja. Kalau yang masih kajian-kajian tafsir yang ada di YouTube, pikir itu masih dalam kategori yang mudah untuk dicerna ya, insya Allah. Walaupun memang bagusnya sih kita ikut kajian itu langsung ya, kayak gitu. Jadi kalau bisa on the spot gitu kan, langsung di lokasinya kayak gitu supaya nanti banyak pahalanya juga ya, karena pahala bermajelis itu tidak bisa didapatkan melalui kajian-kajian di YouTube. Itu ya. Jadi itu tadi mempelajarinya, poin mempelajari Al-Qur'an pokoknya bukan cuma Al-Qur'an ya. Mempelajari Islam itu aja dulu dengan cara yang paling mudah, dengan cara yang paling kita suka, yang kita nyaman. Karena dengan cara itu insya Allah eh, dengan bertahap kita akan menumbuhkan kecintaan. Kayak gitu. Oke, itu saja barangkali. Allah alam bisawab. Kalau yang masih ada yang perlu ditanyakan silahkan. Tapi kalau ada pertanyaan baru silahkan juga. Ya, barangkali dari tadi Neng Vimal gimana? Ada pertanyaan kah? Alhamdulillah pertanyaan dari Vima sudah terjawab tadi. Oh, alhamdulillah. Pas dengerin, alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Kalau emang sudah dirasa cukup, Sepertinya alhamdulillah teman-teman sudah paham ya, ya.
Insya Allah untuk besok kita akan membahas tentang fikih secara fikih munakahatnya dalam sudut pandang syariah ya. Jadi jadi nanti masalah perukunan, kaifiat dan lain sebagainya. Ini teknikal banget untuk kemudian kita bisa melihat pernikahan dalam koridor kompilasi hukum Islam, terus juga yang nanti baik yang secara umum maupun secara khusus kayak gitu untuk yang besoknya ya. Jadi yang di situ juga teman-teman bisa melihat oh secara perukunan nanti apa saja yang wajib, apa aja yang sunnah kayak gitu kan. Terus kaifiatnya, tata caranya bagaimana kayak gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk malam ini mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama apabila dalam penyampaian yang saya sampaikan ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan untuk teman-teman semuanya ya. Sudah pasti semuanya terjadi karena keterbatasan yang miliki, terutama keterbatasan diri dan juga keterbatasan ilmu. Dan ya terima kasih juga buat semuanya ya. Dan yang baik sudah pasti datangnya dari Allah dan semoga itu bisa menjadi ilmu untuk kita semuanya sementara yang buruk itu dari kepribadian sendiri. Mohon maaf, kembalikan lagi kepada MC Neng Fimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kelas pranikah kali ini seru banget ya. Kita mempelajari banyak hal sunnah-sunnah Rasulullah yang Rasul lakukan kepada istrinya. Dan insya Allah itu menjadi hal yang membahagiakan. Bismillah teman-teman, kita eksekusikan untuk kita nanti kelak menjadi istri pun suami. Terima kasih banyak untuk Kak Didi yang selalu sepenuh hati dan tulus memberikan ilmu kepada kita, nyampe banget ke hati ini dan jadi reminder kita juga sama-sama. Terima kasih banyak Kak. Dan alhamdulillah teman-teman sudah di penghujung kelas kita. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Fimal Fitri Amalia selaku moderator kelas hari ini. Marilah kita tutup dengan menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon pamit Terima kasih semuanya ya. banyak, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.